Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andin Ratika dengan NIM H03205229 dari kelas biologi D. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mekanisme potensial aksi. Sebelum lanjut mengenai mekanisme potensial aksi, yang perlu kita ketahui yaitu apa yang dimaksud dengan potensial aksi. Jadi, potensial aksi atau impuls merupakan suatu proses yang terjadi secara sekuens atau tetap di akson dari suatu neuron. Proses ini menyebabkan potensial membran itu akan berubah menjadi lebih positif, lalu kemudian kembali lagi ke posisi awal pada saat istirahat. Hal ini didasarkan oleh adanya perbedaan konsentrasi ion natrium atau Na+ dan kalium atau K+ antara intraseluler dan ekstraseluler atau ambang batas potensial aksi. Ambang batas potensial aksi hanya akan terjadi ketika dipolarisasi atau dipolarisasi dari potensial berjenjang itu mencapai level tertentu. Inilah yang disebut dengan threshold. Untuk neuron atau ambang batasnya adalah minus 55 mil. Kemudian mekanisme potensial aksi. Pada mekanisme potensial aksi terdapat beberapa tahap, yakni yang pertama yaitu tahap istirahat. Terjadi ketika neuron dalam keadaan istirahat, bagian dalam membran lebih negatif dari luar membran sebesar minus 70 mil. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap depolarisasi. Pada tahap ini di mana ketika neuron menerima stimulus, muatan di dalam sel tersebut berubah menuju 0 apabila muatan tersebut melewati threshold atau ambang batas sebesar minus 55 mil ohm. Membran akan terdepolarisasi apabila muatan tidak mencapai muatan akan kembali ke posisi semula yaitu dengan 70 mil. Kenaikan tegangan dalam membran tersebut akan menyebabkan terbukanya yang dikenal atau saluran natrium karena adanya gradien konsentrasi akan masuk ke dalam sel sehingga menyebabkan muatan di dalam sel menjadi lebih positif sehingga mencapai 40 mil. Kemudian akan terjadi tahap repolarisasi. Pada tahap ini di mana ketika muatan mencapai puncak sebesar 40 mil, volume channel atau saluran natrium akan tertutup sehingga menyebabkan channel saluran kalium atau K+ terbuka dan kalium atau K+ akan keluar karena natrium tidak lagi masuk ke dalam sehingga muatan akan kembali menurun setelah terjadi tahap ini yaitu tahap repolarisasi. Kemudian akan terjadi tahap hiperpolarisasi di mana muatan akan kembali turun melebihi keadaan semula yaitu di bawah minus 70 mil larutan dalam keadaan semula atau dalam keadaan istirahat. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.